Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Butika di channel Kuliah Butika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi di bidang hematologi, yaitu pemeriksaan thrombin time atau TT, yang merupakan salah satu pemeriksaan fala hemostasis selanjutannya kemarin ya. Oke. Mungkin kalian kemarin sudah mengetahui tentang beberapa pemeriksaan fala hemostasis dan juga proses terjadinya pembekuan darah dan lain sebagainya. Nah, kita saat ini membahas tentang pemeriksaan thrombin time. Thrombin time merupakan salah satu pemeriksaan untuk mengetahui apakah darah dapat membeku secara normal atau tidak. Pembekuan darah merupakan mekanisme penting yang berlangsung ketika terjadi pendarahan atau luka supaya pendarahan dapat berhenti dan tubuh tidak kehilangan banyak darah. Biasanya pemeriksaan APTT, TT, dan PPT itu digunakan untuk pada saat mau operasi ya, operasi baik kehamilan itu biasanya sering dilakukan pemeriksaan TT, PPT, dan APTT. Kemudian ada juga kelainan-kelainan darah, misalkan ada pasien yang mengalami kanker, kemudian hemofili, dan lain sebagainya. Maka diperlukan adanya pemeriksaan fala hemostasis. Itu hanya beberapa contoh saja. Nah, kemudian tujuan dan manfaat dari pemeriksaan TT ini dibandingkan dengan pemeriksaan yang lain ya, perbedaannya, di mana tujuan pemeriksaan TT yaitu untuk mengetahui waktu yang digunakan sampai yang terjadi fibrin dilaporkan sebagai waktu trombin. Jadi lebih fokus ke trombinnya ya. Pemeriksaan TT itu sendiri berfungsi untuk mengetahui apakah enzim trombin berfungsi dengan baik atau tidak, kemudian mengukur waktu yang dibutuhkan oleh enzim trombin dalam mengubah fibrinogen menjadi benang fibrin, mengukur waktu yang diperlukan plasma darah untuk membentuk bekuan darah, dan juga untuk mengetahui selang waktu pembentukan bekuan benang fibrin dalam plasma darah. Yang kita ketahui bahwa proses pembekuan darah secara garis besar seperti ini ya. Jadi ketika pembuluh darah pecah menyebabkan keping darah itu pecah sehingga pecahan dari trombosit itu akan mengeluarkan tromboplastin. Kemudian tromboplastin akan mengubah protombin menjadi trombin, juga dengan bantuan kalsium dan vitamin K. Kemudian trombin akan mengubah fibrin menjadi fibrinogen, dan ketika mengubah fibrinogen menjadi fibrin, ketika fibrin terbentuk maka akan menyebabkan darah beku. Prinsip kerjanya, ke dalam plasma ditambahkan trombin reagen dengan jumlah tertentu, kemudian waktu yang digunakan sampai terjadi fibrin dilaporkan sebagai waktu trombin atau thrombin time. Thrombin time itu biasanya merupakan salah satu faktor koagulasi, yaitu ini ya, di jalur bersama ya. Alat dan bahannya yaitu antikoagulan darah vena dengan antikoagulan yang bisa menggunakan Na oksalat, Na sitat maupun EDTA. Tapi dalam beberapa penelitian akhir-akhir ini lebih diutamakan dengan menggunakan antikoagulan Na sitrat ya, karena lebih efektif untuk pemeriksaan fala hemostasis. PaSO4, kemudian inkubasi 30 derajat Celcius selama 20 menit, kemudian campuran disentrifugasi selama 5 menit pada kecepatan 2500 rpm, kemudian dipisahkan supernatan dengan hati-hati, kemudian ditambahkan 2 ml NaCl 0,85% dan 25 ml gliserin, campur sampai rata, simpan pada suhu
0 derajat Celcius, tahan sampai beberapa menit pembuatan reagennya. Kemudian ada juga trace buffer dengan pH 7,35. Kemudian alatnya itu ada water bath, lidi atau juga ose jarum, stopwatch, tabung reaksi, dan juga pipet. Cara kerjanya, darah penderita disentrifugasikan selama 10 menit pada kecepatan putar 2500 rpm untuk mendapatkan plasma miskin trombosit atau PPP. Kemudian dipisahkan antara plasma dengan darahnya. Setelah itu siapkan campuran trombosit dengan buffer dengan komposisi sebagai berikut, ya, ada 0,1 ml stop trombin ditambah 0,9 ml buffer, kemudian diinkubasi ke dalam water bath selama 30 derajat Celcius, kemudian siapkan 1 ml sampai 1,5 ml buffer dan diinkubasi juga dalam water bath selama 30 derajat Celcius. Kemudian tempatkan 0,2 ml plasma penderita ke dalam tabung reaksi, dan juga itu untuk tabung reaksi dengan label sampel, ada juga untuk kontrol juga ya, tetap disiapkan. Kemudian tambahkan ke dalam plasma penderita tersebut dengan 0,2 ml buffer, kemudian dicampur, kemudian diinkubasi 37 derajat Celcius selama 1 menit. Tepat 1 menit kemudian pipetkan 0,2 ml campuran trombin buffer ke dalam tabung plasma dan jalankan stopwatch. Dengan lidi, batangan dimasukkan ke dalam cairan dalam tabung 2 kali tiap 1 detik sampai terbentuk bekuan. Stopwatch dimatikan dan catat waktunya sebagai waktu trombin. Kemudian kita ulang sebagai langkah duplo ya. Ini prosedur secara skematisnya. Catatan, selisih waktu antara tes dengan diplonya harus tidak lebih dari 1,5 detik. Untuk memipet trombin harus menggunakan pipet silikon. Bila trombin lebih dari 25 detik, ulangi pemeriksaan terhadap campuran yang sama banyak plasma penderita dan plasma kontrol untuk melihat adanya inhibitor atau penghambat. Bila tidak terdapat inhibitor, waktu trombin tidak akan menjadi pendek daripada normal. Nilai normalnya pada pemeriksaan TT ini kurang dari 20 detik. Kalau lebih dari 20 detik itu abnormal dan memanjang ya. Normal, pemeriksaan ini diukur dengan menggunakan standar waktu, yaitu mengukur waktu yang dibutuhkan darah mengalami pembekuan. Nilai normal pemeriksaan TT trombin sama pada semua kelompok usia, baik anak maupun dewasa, yaitu kurang dari 20 detik dan biasanya sekitar antara 14 sampai 19 detik. Abnormalnya, hasil pemeriksaan dianggap tidak normal jika waktu menunjukkan lebih dari 20 detik. Hal ini menandakan bahwa darah membutuhkan waktu yang lebih lama untuk membentuk bekuan darah dibandingkan waktu normalnya. Hasil pemeriksaan biasanya disebut memanjang. Kondisi ini dapat disebabkan karena beberapa hal, yaitu seperti enzim trombin yang kurang atau terganggu, kekurangan protein fibrinogen, gangguan pembentukan protein fibrinogen, dan adanya gangguan pada protein fibrinogen dalam membentuk benang fibrin, kemudian proses pembekuan darah akan terganggu, sehingga bekuan darah tidak atau sulit terbentuk. Biasanya akan menimbulkan pasien banyak kehilangan darah gitu ya. Oke, kesimpulannya adalah pemeriksaan TT merupakan pemeriksaan yang penting dilakukan untuk mengetahui waktu yang digunakan sampai terjadi fibrin dilaporkan sebagai waktu trombin. Oke, terima kasih untuk untuk materi pemeriksaan waktu trombin ini atau trombin time. Untuk kedepannya kita akan membahas lebih lanjut lagi dan lebih baik lagi. Untuk akhir kata saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.